Salim Yaman Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan sudah siap belajar? Siap. Jadi segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran Al-Quran hadis disimpan dulu. Ketua kelas memimpin doa pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa saya salah. Karena kita sudah berdoa, sekarang ibu mau absen dulu. Sekarang adik-adik perhatikan di samping kiri kanan adik-adik, kira-kira siapa yang tidak masuk hari ini? Abdi. Siapa? Wahyu, ada Abdi, Oke. Kemudian siapa lagi? Nah sekarang ibu bersama kalian berdiri dulu. Saya mau tes semangat kalian. Bisa? Berdiri dulu. Nah sekarang ketika ibu bilang semangat pagi, kalian jawab dengan pagi-pagi luar biasa. Dan ketika saya bilang menanyakan kabar kalian, kalian jawab alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Bisa? Bisa. Oke. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi luar biasa. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Tepuk tangan. Nah sekarang baru kembali. Sebelum ibu menjelaskan materi yang akan kita bahas hari ini, ibu mau bertanya dulu. Apakah kalian masih ingat materi yang sudah kalian pelajari pekan kemarin? Ini tentang apa? Orang soal muka putih dan Quran surat An-Nahl ya. Nah kira-kira ada yang tahu maksud dari Quran surat Al-Mutaffifin ini menjelaskan tentang apa? Tentang orang yang curang dalam hal jual beli atau perdagangan. Kalau Al-An'am itu menjelaskan tentang apa suratnya? Tentang anak yatim. Mana kita dilarang keras untuk mendekati harta anak yatim. Nah, jadi anak-anak hari ini kita akan masuk pada bab 3 ya. Nah, sebelum itu ibu mau menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, di mana kalian akan menjelaskan atau menganalisis hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Abbas dan hadis Tirmidzi dan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Nah, kemudian kalian akan menyimpulkan kedua hadis tersebut. Nah, sama-sama ya. Yang pertama, kalian akan menganalisis riwayat dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu tentang sifat jujur dalam muamalah. Yang kedua, menyimpulkan riwayat dari Baihaqi dan Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu
pelajari, yaitu menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam muamalah. Nah, saya mau bertanya, muamalah itu apa? Ada yang tahu muamalah? Angkat tangan. Tentang apa? Interaksi apa? Interaksi sosial Dan jual beli, ya, termasuk nama jual beli dan perdagangan seperti ini. Sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di sini. Perhatikan ya. Nah, kira-kira gambar apa saja yang terjadi di sini? Ada yang bisa? Ada perdagangan, ada apa lagi? Jual beli, kemudian apa lagi? Ada interaksi. Ya, takar menakar ya. Nah, jadi betul sekali apa yang sudah kalian jelaskan, sebutkan ya, di mana gambar ini ada penjual dan ada pembeli, ada barang yang diperjual. Nah, karena tidak akan terjadi jual beli atau muamalah ketika tidak ada barang yang kita perjualbelikan atau tidak ada pembeli dan penjual. Sehingga dari judul yang sudah kita ketahui tadi, bahwa judul kita itu kan menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam muamalah. Artinya maksud dari judul kita ini, mana ketika kita berdagang kita harus jujur ya, agar supaya apa yang kita dapatkan dari jual beli itu mendapat keberkahan ya. Nah, hal ini ditegaskan dan ditekankan oleh Rasulullah SAW, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ibnu Abbas. Nah, sekarang ibu minta sama kalian satu orang saja bisa membacakan hadis tersebut. Yang bisa ini angkat tangan. Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarul tujjar innakum qad walaitum amra. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang paling menghasilkan umat dan dahulu, yakni takaran dan keimanan. oke. Nah, sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarut tujar. Innakum qad walaitum amra. Halakat fihim umamus salifatul mikyal wal mizan. Nah, sekarang artinya Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, jadi hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, di mana Rasulullah itu menekankan kepada para pedagang bahwa sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu. Maksud dari hadis ini, di mana yang menghancurkan umat terdahulu itu, di mana mereka ketika berdagang atau jual beli itu mereka melakukan pengurangan dan takaran ya, takaran dan timbangan. Nah, jadi ini harus kita pahami dan harus kita pelajari ya sama-sama. Nah, kemudian hadis yang kedua, siapa yang bisa baca? Hasan dari Ali qala hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tuhmi fa inna al-kadhib ribat. Artinya dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena kejujuran itu ketenangan dan itu keraguan.
Nah, sekarang kita baca dulu hadis yang kedua ya, karena tadi sudah dibacakan oleh teman kita. Boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Hasani bin Ali. An Hasan bin Ali. Qala hadis min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma yaribuka. Dama yaribuka. Mala yaribuka. Mala yaribuka. Fa inna sidqa Wa inna sidqa tumaninatun Ma'minatun. wa innal kadiba Wa innal kadiba riba. riba. Nah, sekarang artinya kita baca sama-sama ya. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena kejujuran itu ketenangan dan dusta itu keraguan. Nah, jadi hadis ini, maksud dari hadis ini di mana Rasulullah itu menyuruh kita secara umum ya, umatnya, di mana kita harus meninggalkan sesuatu yang membuat kita ragu dan menuju sesuatu yang membuat kita tidak ragu. Karena ketika kita berdusta atau berbohong itu membuat kita tidak nyaman atau ragu-ragu kan? Mau tidur juga kita masih kepikiran dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk pada konsep jujur dalam muamalah. Sekarang kita baca sama-sama ya. Pertama, kejujuran Merupakan tiang utama bagi manusia untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi. Jujur berarti kesesuaian antara hati, ucapan, dan tindakan yang ditampilkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk jujur dan bergaul agar kita senantiasa jujur. Nah, jadi maksudnya kejujuran itu merupakan tiang utama bagi manusia. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya ketika kita berkata bohong kepada teman, tidak jujur, otomatis teman itu sudah tidak akan mempercayai lagi ucapan yang apa? Ucapan yang sudah kita sampaikan kepada teman itu ya. Walaupun kita sudah menyampaikan dengan benar, tetapi sekali kita berbohong, mereka sudah tidak akan mempercayai apa yang sudah kita sampaikan atau ucapan kepada mereka ya. Jadi seperti itu. Nah, karena ucapan dan tindakan yang ditampilkan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kita untuk jujur, bergaul agar kita terbiasa jujur. Kalian perhatikan ya, contoh video berikut ini. Kita simak ya bersama-sama. Iya Bu, enggak. Ada apa Bu? Ada selingan jangan. Iya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bu buahnya. Terima kasih ya Pak. Ya Bu, bentar. Ada apa Bu? Kalau ikan jeruk lagi 2 kilo dimasak, bilang cuma jualnya kalau jeruk yang kemarin curah. Ya Bu. Assalamualaikum Pak. Ini Pak itu jadi pasar saya yang silakan.
masjid. Ya udah, saya ikut saya dulu. Ya udah, ayo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Gimana Pak keadaannya? Ini luar biasa tinggi Pak Ustaz. Mungkin ini hukuman dari Allah buat saya karena sering mengurangi berat timbangan pembeli saya. Mohon ampun pada Allah karena sesungguhnya telah dijelaskan dalam surat Al-Fatihah. Nah sekarang adik-adik, karena kalian sudah nonton sampai selesai video yang ibu sudah tayangkan, ibu mau bertanya dulu, kira-kira apa saja yang terjadi dalam video ini? Tentang apa? Penjual ya? Kemudian apa lagi? Akhirnya penjual itu Diberi hukuman oleh Allah. dan dapat hukuman dari Allah. Nah, jadi video ini merupakan salah satu contoh ya, mana ada para pedagang ketika dia berdagang dia tidak jujur, sehingga pedagang ini mendapat teguran langsung oleh Allah ya, di mana dia mendapatkan sakit ya, sehingga dia tidak mendapatkan keberkahan dari apa yang sudah dia berjual-belikan ya, karena dengan judul yang sudah kita pahami tadi, di mana kita harus menggapai keberkahan ya. Jadi penjual ini dia tidak mendapat keberkahan, melainkan dia mendapat hukum azab dari Allah. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berkah itu ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Nah, lebih dasarnya Allah itu akan menambah hanya kepada orang yang senantiasa bersyukur. Lebih dasarnya itu orang yang bersikap jujur, seperti itu ya. Ibu sudah menjelaskan di sini. Ibu mau membuka 2 pertanyaan. Kira-kira siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa keuntungan dari bersikap jujur? Oke. Nah, sebelum ibu menjawab pertanyaan dari teman kalian, ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Yang bisa menjawab pertanyaannya. Keuntungannya adalah mendapatkan banyak kawan, dapat dipercaya orang sekitar, dan terhindari dari kebohongan. Apa yang sudah dijawab oleh teman kalian itu sangat betul ya, mana keuntungan yang kita dapatkan ketika kita berperilaku jujur. Pertama, kita mendapat banyak teman, membuat hati kita tenang. Kemudian yang mau bertanya lagi, ada lagi yang mau bertanya? Oke, berdiri. Apa penerapan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari? Jadi pertanyaannya itu penerapan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum saya menjawab, ada yang bisa menjawabnya? Oke. Pertanyaan adalah tidak menyebarkan hoax agar tidak dapat terjadi fitnah. Oke, tangan dulu. Jadi sudah betul yang apa teman kalian sudah sampaikan, di mana penerapan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama tidak menyebarkan berita hoax atau berita yang tidak betul terjadi. Nah, maka dari itu kita harus menyampaikan berita itu dengan benar ya, tidak menambah-nambahkan ya, atau tidak melebih-lebihkan. Ibu akan membagi kalian 2 kelompok, di mana kalian akan menganalisis dan menyimpulkan kedua hadis tersebut. Bisa? Nantinya kalian akan mempresentasikan dari masing-masing kelompok itu. Bisa? Oke. Sekarang bagi kelompok dulu. Hai. Halo. Hai. Selamat siang. Oke, tepuk tangan dulu ke kelompok 1. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu
merupakan perintah kepada para pedagang untuk menyempurnakan takaran dan jumlah agar tidak binasa seperti umat dan Oke, kelompok 2. Biar diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifudin dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisis dari kelompok kami. Hasil analisis dari kelompok kami adalah hadis tersebut kita dapat mempelajari bahwa Rasulullah SAW menyuruh umatnya meninggalkan sesuatu yang dapat membuat kita ragu, karena kejujuran itu dapat membuat hati kita tenang dan dusta dapat membuat hati kita merasa ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan aplaus dulu. Kita semua. Hai. Semangat. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu di mana kita menganalisis hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Abbas dan hadis Tirmidzi dari Hasan bin Ali. Nah, jadi kedua hadis ini di mana melarang kita boleh berlaku curang, ya, curang dalam jual beli atau muamalah berdagang. Kemudian sedangkan hadis yang kedua itu di mana kita harus meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita ragu, menuju sesuatu yang membuat kita tidak ragu. Karena kejujuran itu ketenangan, sedangkan dusta itu keraguan. Sekarang kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Sama-sama kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya Lestari Kalahi mengucapkan permohonan maaf apabila salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.